Atau main safe, tentunya dengan membawakan flicker. Wah ini buat kedua tim kayaknya bakal ngadu tabrak, ngadu team fight. Kali ini. Cuman harus kita ingat bahwa Sorizo untuk di game kali ini sepertinya akan mencari sweet spot antara defense dan juga offensive power. Tapi Super Pain dengan satu baris tersisa sudah mulai disangkutkan di depan sana dan ternyata first blood jatuh ke tangan Echo. Tidak ada lagi flicker untuk Super. Ya. Dimana kalau untuk Khalid ngambil ke arah Fighter Emblem, sementara kalau Joy-nya ini ngambil ke arah Mage Emblem. Dan sama-sama ada esensi assassinnya. Tapi balik lagi Sorizo, satu baris tersisa dikejar oleh Sanford. Ingat, di depan sana masih ada Turtle. Ternyata Turtle pun telah terreset oleh Super Ken. Oke, tidak mau terlalu terburu-buru Super Ken. Kayaknya dia bakal coba untuk nge-gating, tapi tidak ada gating. Memaksa ke arah depan, flickernya depan Retribution from Super Ken. Berhasil mendapatkan satu Retribution yang sangat baik. Tertaun Yawi terperangkap di depan sana. Tidak ada flicker kembali dan Yawi telah dipotong. Sang sapi jantan benar-benar dikurbankan oleh Sorizo. Di depan sana Saiza akan menjadi orang kedua. Hilang double kill. Lihat, golok ini diberikan Sorizo terlalu tajam. Sorizo nggak kenal takut. Sanji akan menjadi korban ketiga. Tapi ternyata Sorizo looking. Michana pun telah membantu Super Ken untuk mendapatkan purple buff tersebut. Dimana untuk rotasi Beginner Alpha untuk di menit kelima ini, aku sangat-sangat suka. Sekalinya dapat snowball, mereka langsung invasif manuver, masuk ke dalam jungle, dominasi turtle-nya, bahkan untuk XP lane, bisa aku katakan, Super Fin di top lane, dia bisa langsung tiba-tiba pop up. Seperti sekarang ke arah Sorizo. DJ Khalid on the floor. Sorizo kembali menumbangkan seorang Zaida. Hilang begitu saja. Masih ada Yawi tapi lihat butuh dua orang untuk bisa menumbangkan seorang Sorizo di depan sana saja. Udah ada wall manipulation. Sanford mencoba untuk melakukan flanking. Fin akan menjadi pilihan utama. Sanford catch on the way. Red apatinya gagal. Tapi di sisi sebaliknya Sanford masih coba untuk bertahan. Blessing Red from second. Shutdown terjadi. Bigetron Alpha langsung benar-benar menghempaskan Echo. Ini prolog team fight yang benar-benar duetnya. Mid lane team fight yang sangat baik, apalagi dari top lane sana. Dimana sudah mulai lagi ada pressure dari Bigetron Alpha. Oke, bakal coba dibalaskan. Kembali terjadi sapi jantan dari tim Echo. Mereka dipulangkan begitu saja. Tapi ada Super Fin yang mencoba untuk menutup seorang Sanji Moreno di depan sana. Terrify Gaming. Sanji selalu bingung akan terjadi dan lihat. Tortoise Pose-nya masih... Mereka berhasil ditutup pergerakannya dengan ada real manipulation yang sudah dibuka oleh seorang Sanji. Tidak ada lagi real manipulation Super Ken. Lihat dia lewat seenak jidat. Dia lewat seakan-akan damage yang gak bakal cukup. Iya benar-benar semena-mena dengan adanya Angel Love featuring dari Fred dan Super Fin. Dan juga Super Ken. Memang benar-benar chemistry yang sangat luar biasa. Tahu coba terjadi. Tapi ingat, yang mereka harus fokuskan adalah mid turret mereka jangan sampai jebol. Tapi nampaknya keinginan mereka untuk mempertahankan mid turret itu nampaknya sia-sia dan gagal Choji. Yes, dimana Saken masih berada di belakang sana. Satu turret sudah cukup untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Mereka disiplin langsung narik ulur ke bawah oleh Echo. Dari siapapun, Dominus Ice ataupun si Halberd ataupun Necklace of Durance masih belum kelihatan yang membuat regenerasi power dari Bigetron Alpha cukup baik. Oke, Retribution berhasil tangan dari Ken. Tapi Yawi, flicker for nothing. Super Ken terlalu diving, damage dari turret terlalu sakit. Bahkan di belakang sana, pressure gagal. Super Ken still survive. Bahkan Sorizo mencoba untuk bertahan. Lihat DJ Khalid on the floor. Membalikan keadaan dan dia tertinggal di sana seorang diri. Sorizo menjadi korban keganasan para pasukan dari Echo dan bahkan Sanford. Udah mulai terdeteksi pergerakan yang mencoba untuk melakukan flanking ke arah belakang kayaknya udah mulai dipahami oleh para Bigetron Alpha. Iya, bahkan Moreno udah benar-benar standby banget untuk menjaga arah Sanford. Lihat satu kali Arcane Shade dan juga Shadow Strike aja. Itu ngebuat satu bar HP hilang. Kalau misalkan di keep up damage-nya oleh Moreno itu bakal cukup berbahaya bagi Sanford. Apalagi dengan sudah tidak ada vengeance di tangannya. Tapi inilah the true contest of the jungler. Dimana dari kedua belah jungler ini udah benar-benar standby. Dan ingat, masing-masing jungler ini sama-sama menggunakan tank. Jadi yang dicari adalah bagaimana mereka bisa sustain semua damage yang diberikan oleh kubu masing-masing. Tapi melihat dari gold earn leaderboardnya, Saken sejauh ini mendapatkan gold paling banyak. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa damage potensial dari Saken ini sudah cukup besar. Permasalahannya adalah apakah dia bisa survive ataupun masuk di saat yang tepat di saat tidak ada Minion Fury dari Yawi. Tapi tidak ada lagi Hardguard. Dan ketika Hardguard ini didapatkan, mereka pastikan kalau lot ini tidak bisa dikontes. Dan ternyata memang lotnya tidak bisa dikontes. Dia menunggu sampai Lord ini tidak langsung keluar. Dia tunggu sampai detikannya lebih dari 11 detik.
supaya Lordnya akan muncul di 10-4-1. Yes. Itu yang ditunggu oleh seorang Super Ken tadi. Dan kita juga harus melihat bahwa push potensial dari Victor Alpha ini dari dua laning cukup baik ya. Di mid lane dan juga di bottom lane. Tapi baik lagi bagaimana Zaida masih bisa survive dengan bentrokan yang dilakukan oleh Victor Alpha di arah mid lane sana. Bahkan di arah bottom lane. Push turret pun ternyata dilakukan oleh minion. Di arah mid lane, dari segi wave sudah di-clear oleh Saken dan di arah top lane sudah diurusi oleh Sorizo juga. Membuat ini mungkin akan menjadi 3 lane push yang cukup berbahaya bagi Echo. Lihat Super Ken! Tas, tribute to Cornet. Kali ini kita lihat para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk menggetarkan para pasukan dari Echo. Untuk ke arah belakang, Rico para pasukan Echo lebih sabar karena dia tahu Yawi bisa loncat ke backline dari Bigetron Alpha. Oke, reward manipulation dibuka, Moreno, Sekato Maut. Yawi akan coba untuk bertahan, tapi para pasukan dari Bigetron Alpha nampaknya nggak bisa menembus high ground yang dimiliki para pasukan dari Echo. Yap, untuk sekarang push potensialnya masih belum bisa dimaksimalkan, juga sudah mulai dihilangkan dengan outplay dengan menggunakan Bennett-nya. Tapi lihat di arah bottom lane di mana sudah ada real world mission di pop up oleh Moreno, memberikan sedikit storytelling juga, membuat Super Ken hampir saja bisa terus memberikan damage terhadap inhibitor yang ada di arah. Hal yang sama juga terjadi dengan adanya Saken, di mana dia juga mudah sekali untuk in and out, memberikan poking damage ke arah real world manipulation yang dibuka oleh Sanji. So, deciding faktornya menurutku ada di satu orang, yaitu Yawi. Yawi, cuma dari tadi aku melihat Yawi ini belum maksimal loh. Itu dia. Pakai benar-benar Minotaurnya. Benar-benar kayak belum. Alpha sudah sangat snowball yang membuat Echo pun kebingungan bagaimana caranya mereka bisa menahan front line mereka. Alright, tapi dari bottom lane, Vestre telah pecah begitu saja dengan sangat cepat. Zaida pun gak bisa menahan damage yang telah diberikan oleh seorang dari Super Ken dan juga Saken. Mereka terlalu depan kalau Saken, kalau Super Ken is okay. Memang dia sebagai seorang frontliner, tapi kalau Saken terlalu depan seperti tadi itu berbahaya. Lihat, real world manipulation dibuka, dibalaskan oleh seorang Moreno. Outplay mencoba untuk membantu, tapi flicker tadi diberikan dan Sorizo gagal. Menangkan seorang outplay, Sorizo terperangkap, Sorizo best everybody. Dan tampaknya Minon Fury save the day untuk para pasukan dari Echo. Dan bakal Bigetron yang harus kehilangan 2 playernya Jauji. Aku ngerti. Ada satu quick send card, DJ Khalid on the floor. Di arah belakang sana membalikan kembali kanan dari Saken. Bakal mundur dengan hanya bait saja, itu dia yang harus berbahaya. Kalau sampai Sorizo-nya quick send guard dan bahkan Saken, kali ini langsung dimasuki oleh seorang Finn untuk dijemput begitu saja. Karena Finn tadi terlalu jauh dari Moreno, bahkan mau nggak mau harus mengeluarkan flickernya. Jangan sampai Lord kali ini take over oleh seorang Zaida, karena ini bisa cukup berbahaya Joji. Yes, dengan Lord dengan 2 baris tersisa, Super Ken masih di depan sana dan langsung saja Moreno dibalaskan, Midnight Fury, with flicker, tapi sounding out yang terjadi dan Lena mati menuju ke seorang Saken hilang begitu saja, tidak ada yang bisa menemani dan Retribution from Super Ken gagal. Zaida save the day, dibalikan kembali ke kanan dan bahkan para Moranda, para suka bikin Alpha tersisa Super Ken dengan level swordnya yang setidaknya mendelay sedikit dan berhasil mendapatkan Sunford. Oke, setidaknya dengan di arah pertemuan yang sudah hancur, inhibitor turretnya, mid lane pun juga sudah mulai tipis. Menurutku, defensive move dari Victor Alpha masih bisa dilakukan dengan cukup baik. Mengingat bahwa mereka masih punya Sorizo sebagai frontrunner untuk melakukan clear wave ini. Tapi sudah mulai ditutup untuk daerah frontline sana dengan real world manipulation yang dibuka oleh Sanji. Membuat inhibitor turret di arah mid lane pun langsung dirontokkan dengan sebegitu cepatnya. Lord pun masih berjalan di arah top lane. Dan ternyata Lordnya masih bisa juga mengambil inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Oh, tukang somai kecebur gol kali ini. Oh my god. Membuat Bigetron Alpha mereka dibalikan keadaannya dalam satu momen dan bakal lihat bot langsung swing. Sorizo ke arah depan. Bahkan coba untuk meng-counter para pasukan dari Echo tapi nampaknya tidak cukup. Dan Super Ken hampir ter-take down. Renner Amati masih di TB tapi ternyata 1 poin kristal membuat Super Ken kehilangan immortality. Midnight Fury, Saken masih coba untuk bertahan, Purify Chemist every day, flicker dikeluarkan tapi Sunford terlalu offside, terlalu barbar, memaksa Bigetron Alpha harus menggunakan seluruh soft skill-nya. Iya, dan bahkan untuk di area bottom lane pun masih di-push juga oleh minion-minion yang ada, tapi ternyata masih bisa di-defense juga oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Yang merepotkan adalah momentum power dari Yawi yang menjadikan turning point tadi sangat beneficial untuk Echo. Lihat bagaimana perbedaan yang tadinya di angka 7.000 gol yang seperti dikatakan oleh Bang Oji, sudah di close up gapnya hanya di angka 100 hingga. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka cuma bisa untuk melakukan Caitlyn dan kalau misalnya pun bisa mereka merontokkan Zaida masih punya immortality. Dan sekarang poinnya adalah gimana caranya Saken itu bisa fokus ke Sanji. Iya. Karena dari tadi juga Sanjinya oke lah masih beberapa kali bisa ditumbangkan, tapi
territorial power itu bakalan ngebuat Super Ken tuh bener-bener kepotong banget mobilitasnya. Membuat dia pun juga susah untuk in atau out dari teamfight. Tapi pinternya adalah Sanji dia ngerogotin jungle dari Bigetron Alpha supaya ketika Saken masuk udah gak ada stuck. Tapi lihat, bakal coba dibalaskan kembali ke arah langsung ada depan sana retribusi yang sangat baik. Super Ken gagal mendapatkan retribusi dan hilang. Langsung ditelan bumi. 1 menit kurang harus menunggu Super Ken hidup kembali ke Land of Doubt. Dan Moreno, kali ini Moreno mau tidak mau harus mendapatkan real world manipulation karena kalau tidak, game pertama bisa menjadi milik Eko dan ini bukan best of 5, ini best of 3 Joji. Yes, betul sekali. Jadi 2 kali kemenangan berturut-turut bagi Eko. It means kepulangan untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Tapi lihat bagaimana mungkin damage dari Saken. Sudah menghilangkan setengah darah dari Yawi. Cuman ini dia defensive power dari Bigetron Alpha. Oh my god, ini bencana. Lock sudah mulai masuk. Saken coba dihajar, Blazing Wave from Saken. Berhasil menumbangkan 1, tapi masih ada Mortality Wave terpecah sampai dari sana Sunbot. Di depan sana, masih ada dua manipulation. Mereka mencoba fokus ke arah BC dan gak bisa. Terlalu kuat. Yawi tidak ada lagi Milan Puri dan mereka harus mengurungkan niat untuk bisa melakukan invest. Tapi ternyata mereka memaksakan hal itu. Tidak bisa bertahan. Zaida terlalu sakit di depan sana untuk menang sama defense dengan Bigetron Alpha dan Super Ken is coming. Super Ken akan menjadi superhero untuk para pasukan dari Eko. Bakal coba dihajar dan mereka hampir saja dan Bigetron masih bertahan. Saken lihat belum berhenti di situ saja dengan 2 match tersisa di belakang sana ada Angela juga membuat outplay pun tershutdown di tangan seorang Moreno mengejar Sanji bahkan dari Immortality juga dibuka. Sanji mau kemana? Immortality pecah di belakang sana menjadi Sunford tapi Sunford sepertinya masih bisa ditahan damage dari buat jam itu bahkan di tangan teman-teman dari Bigetron Alpha dan itu dia. Wipeout! Eko berhasil di wipeout tapi Bigetron Alpha membalikan kembali keadaan dan recall kembali terjadi. What a epic comeback from Bigetron Alpha. Ini dia game pertama yang hampir saja didapatkan Eko malah semua berbalik. What the epic comeback and Bigetron Alpha berhasil mengamankan damage mungkin dari Frederinya pastinya adalah jatuh susunan dari lineup kita yang sekarang. Dan ya untuk di badannya seorang Link itu didouble. Dan bahkan dari segi emblem kedua ataupun talent kedua sama-sama menggunakan Season Hunter. Jadi durasi dari segi junglingnya ini kurang lebih akan equal. Tapi melihat dari segi draft power yang dibawa, Sorizo di arah XP lane harusnya bisa jadi peran kedua. Oke, tapi Super Vayne akan menjadi first blood kembali. Tapi nampaknya dengan ada first blood rate yang tinggi didapatkan oleh lawannya Bigetron, mereka tidak kenal kendor ya. Walaupun first blood, tapi menurut aku pribadi, menjaga pergerakan atas Saken tetap standby dan tidak ter-take down sama sekali itu oke loh. Iya, tapi yang ngomongin Sorizo, aku penasaran sih nanti item yang dibawa oleh Sorizo ini bakalan seperti apa. Apakah akan menuju ke arah offensive power ataupun defensive karena untuk emblemnya talent ataupun core emblem, core talent yang dibawa adalah Quantum Charge untuk melarikan diri ataupun mengejar. Jadi mungkin saja ada sedikit ya tipis-tipis lah intipan bahwa kemungkinan saja bisa menggunakan item ofensif. Tapi Super Vayne hampir saja bisa mendapatkan ke arah Sanji. Langsung saja Yawi. Oke, tapi lihat retribution kali ini didapatkan oleh Super Ken. Membalaskan kembali dengan ada satu buah tembakan ke arah depan. Para pasukan dari Bigetron Alpha bakal coba Arfred Sword dan Super Vayne akan menjadi korban keganasan dari Eko. Mereka tidak mau kenal diam karena Zaida masih mempertahankan Temple Soul Blade untuk Super Ken. Just in case dia masuk ke dalam, just in case dia memaksa menuju ke arah Powerful Buff, dia udah standby dengan ada Temple Soul Blade. Ya, dan bahkan dengan Temple Soul Blade yang masih diamankan, ditambah lagi dengan Turtle yang didapatkan, bener-bener pas banget nahan beberapa detik untuk linknya Zaida nggak bisa ngambil ke arah buffnya yang secara tidak langsung juga memberikan waktu lah bagi teman-teman dari Bigetron Alpha untuk setup ke arah Turtle di menit keempat kali ini. Untuk sekarang kill point cukup manis di tangan Eko dengan 2-0, tapi goal gap-nya tidak berpengaruh sama sekali dengan perbedaan hanya di angka 300. Tidal Rise! Tapi ternyata itu adalah momen yang ditunggu Saken karena Super Vayne still survive dan bahkan lihat bagaimana di arah bottom lane ini udah mulai dipush habis-habisan sih oleh teman-teman dari Eko walaupun masih belum. Turtle yang ketiga ini dimakan sama Eko juga. Wah, Bigetron Alpha ngasih waktu banget sih untuk Eko bisa punya item yang maksimum. Dan kalau misalnya lihat dari point kill dengan 2 aja, mereka udah mengungguli 1400 gold. Itu adalah gold yang sangat mahal dan outplay belum ditumbangin sekalipun. Iya, ini mungkin walaupun masih di arah early ya sebenarnya ya. Di 8 menit pertama dengan perbedaan segini,
Masih bisa dikejar, tapi ini butuh banget sisi power sebenarnya menurutku dari pikiran Alpha, entah itu dari Sorizo ataupun Super Fin. Oke, tapi di depan sana press forward telah dikeluarkan, majimannya mantap! Following up damage tidak ada! Mereka mundur ke arah belakang, Superfin mau tidak mau harus menggunakan flickernya, tapi terperangkap di depan sana para pasukan dari Bigetron Alpha. Sakit versus everybody, tapi ternyata Outplay tiba-tiba memberikan spray down yang tidak bisa dihiraukan. Damage-nya langsung ditumbangin, taruh menuju ke arah seorang Superkin, dan hilang! Cukup pedih kepada mereka sendiri. Itu yang mungkin harus aku bilang dan kenyataan yang pahit harus kita terima. Yes. Semakin banyak lo ngasih space untuk linknya, semakin banyak lo tidak ada tekanan terhadap linknya. Membuat linknya bebas untuk melakukan rotasi, bebas untuk melakukan in and out, dapetin kill steal, dan membuat para pasukan dari Echo melambung lebih jauh tinggi lagi. Dan menurutku ini berbahaya untuk Saken, mengingat bahwa oke, ada go away, tapi ingat Tempest of Blade itu masih bisa di aim di saat dia di dalam go away dan masih bisa di box sedikit demi sedikit dah. Ditambah lagi dengan Sanji yang punya real world manipulation, itu bagian bawahnya atau ubinnya, itu masih bisa kena damage bro. Oke, tapi lihat Superkin di depan sana bakal melakukan retribution. Superkin save the day. What a retribution yang didapatkan Superkin, membalikan sebuah keadaan yang Dan juga assist diberkati oleh power dari Yawi dengan adanya Tyrant's Revenge yang dia pop up dan selalu on point seperti sekarang. Menuju ke arah Superfin, membuat Superfin harus melakukan flicker ke belakang sana. Dan ternyata dikurung dengan adanya real world manipulation yang dibuka oleh Sanji. Sementara di lain sisi Zaida tidak ada energi, masih bisa melakukan Tempest of Blade, masih bisa kabur. Tapi Yawi terkena damage yang cukup oke. Dan dengan sudah ketahuan positioningnya, lihat belakang sana Superkin. Oke, coba untuk melakukan flanking dari seorang Superkin. Damage-nya masih coba ditahan. Masih ada Zaida, terlalu press ward. Lihat combo-combo coba di belakang seorang Moreno. Outplay di depan sana. Melakukan spray dari arah belakang. Lane akan coba all in terhadap seorang Sorizo. Outplay harus ditangkap, outplay harus dipegang. Dan bukan main, dia bermain dengan 3 poin kill dengan 4 assist. Tidak terbendung sama sekali kali ini. Dan mulai mendapatkan block win seperti yang udah gue bilang sama Choji sebelumnya. Dan satu buah mancing mania hampir saja mantap. Bakal para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka terkurung dengan adanya para pasukan dari Bigetron Alpha yang coba ditangkap. Ada Superkin di depan sana, berhasil meng-cancel Rage yang bikin dari seorang Yawi. Dan lihat satu buah Yawi, atau sosok Yawi dengan sebuah Rage yang gagal. Yap, dan Lord sudah mulai muncul. Ingat, ini menit 13. Enhance Slot sudah ada dan bahkan lihat bagaimana bottom lane turretnya pun telah dihancurkan oleh minion dari Echo. Ini akan menjadi harapan besar juga bagi Bigetron Alpha jikalau Superkin bisa melakukan apa yang dia lakukan di Lord sebelumnya. Dengan mencuri, tapi apakah akan kuat untuk melakukan hal tersebut? Yawi di depan sana kembali spray down! Outplay dia bisa terlalu sakit, tidak bisa dibendung, tidak ada yang bisa menerima damage dari seorang Outplay. Flicker ke arah belakang, mau tidak mau Sanford berhasil menangkap seorang Saken. Langsung ada press forward, tapi nampaknya tidak. Dan Saken harus ter-shutdown kali ini. Satu buah point kill yang akan coba didapatkan, tapi Outplay akan membuat seorang Moreno mencoba didapatkan dan split push terjadi. Ini bencana! Kemungkinan besar kalau mereka tidak bisa melakukan endgame. Kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha bisa membalikan keadaan dan mancing mania from Superfin berhasil melakukan penahanan sedikit sampai Superkin kembali ke lane of down. Sanji out of nowhere Sanji bahkan dari turret karena dia terlalu overcommit di depan sana. Masuk dengan turret damage yang ke dalam tubuhnya membuat dia pun akhirnya tertumbangkan. Yang pada akhirnya Bigetron Alpha masih bisa survive hingga sekarang. Dan mengingat Zaida juga overcommit, setidaknya masih ada gap di angka 10 detik untuk Bigetron Alpha memaksakan Lord di menit ke-14 kali ini dibalasin sih, harusnya ini loss di tangan dari Bigetron Alpha dan para pasukan dari Echo. Mereka melakukan hal yang tidak harusnya mereka lakukan. Mereka terlalu terburu-buru untuk bisa melakukan endgame. Memang momentum jarang didapatkan, tapi itu bukan hal yang baik kayaknya menurut gue. Together. Dan sedangkan untuk para pasukan dari Bigetron Alpha, lihat mereka bakal sudah mulai regroup karena sadar kalau Superkin itu berkali-kali gak berhasil. Electrifying beats-nya ini loh yang benar-benar membuat Yawi berpikir 2 kali untuk bisa menangkap seorang Superkin. Kalau tidak ada stuck-nya, kalau ada pasif dari Yawi, flicker for nothing. Superkin akan coba untuk memasang di garis depan dan Yawi. Informasi telah diberikan. Masih ada seorang Superfin, bakal coba untuk menjadi bait. Flicker belum didapatkan. Menuju ke arah belakang. Sorizo is coming up. Ancaman yang mantap dan wajah for flicker. Sorizo. Surprise attack dan Superkin versus everybody di depan sana. Menuju ke arah belakang karena lihat tembakan dari seorang Betis mau sakit. 3 helang. Ini bencana untuk
Eko. No tembak of blast for this time, Joji. Dipaksa untuk ke mid lane terus dihancurkan oleh Bikon Alpha dengan badan dari Superfin. Lihat, di bawah sana masih ada minion. 3 minion yang berjalan. Hanya berdua yang akan melakukan defensive manuver. Oke, boycott. Ini bencana. Lihat fokus ke Rabesnya. Gak boleh apapun yang terjadi. Piketron Alpha. Masih bisa mencari celah ya untuk masuk secara agresif ke back.